Roy Suryo dinilai menghindari sidang perkara ijazah Jokowi dengan kembali mengajukan pra-peradilan dan kali ini sudah sampai ke yang keempat kali. Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji. Bang Sangaji, apa kabar? Kabar baik, Bang Iqbal. Terima kasih. Serta ada kuasa hukum Pak Jokowi, Rifai Kusuma Negara. Bang Rifai, apa kabar? Kabar baik, Bang Iqbal. Bang Ghafur. Sudah bergabung di Prime Time News. Bang Ghafur, jadi kali ini soal pencekalan, apa gugatan utama? Kenapa pencekalan kali ini? Karena kan sebelumnya sudah penggeledahan, penangkapan, kemudian status, ganti rugi material. Apakah ini memang sudah dipersiapkan sejak awal, Bang Sangaji? Ya, terima kasih Bang Iqbal, Bang Rifai. Jadi gini, yang pertama adalah pra-peradilan itu adalah hak seorang tersangka yang memang diatur dari mulai pasal 158 sampai pasal 16 KUHP yang baru. Dan berdasarkan ketentuan pasal, berdasarkan ketentuan pasal, bentar, ini zoomnya lagi bermasalah. Oke, saya lanjutkan ya. Berdasarkan ketentuan pasal 158, permohonan pra-peradilan itu bisa dimohonkan untuk upaya paksa, dan upaya paksa itu sudah dirinci dalam pasal 89. Di sana ada 9 item yang disebut dengan upaya paksa, ada penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan. Termasuk juga poin ke-9 atau poin I itu adalah pencekalan atau pencegahan keluar negeri terhadap seorang tersangka yang bisa juga dimohonkan lewat pra-peradilan. Selain juga adalah pemblokiran dan kemudian adalah penyadapan. Nah, kami memohonkan permohonan pra-peradilan yang keempat ini karena berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 2011 tentang keimigrasian yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 63 tahun 2024, khususnya di pasal 97 bahwa pencekalan itu kan paling lama adalah 6 bulan dan bisa dimohonkan kembali atau bisa diperpanjang kembali menjadi 6 bulan. Jadi artinya kalau kita lihat pencekalan terhadap Mas Roy ini dari tanggal 8 November 2025, 1 hari setelah ditetapkan sebagai tersangka, kemudian 6 bulan kalau diperpanjang lagi oleh penyidik berarti kan berlakunya nanti sampai bulan November 2026. Nah, kami ingin supaya pencekalan ini juga bisa dibatalkan oleh pengadilan karena memang tidak ada lagi urgensi untuk penyidik dalam hal ini adalah Polda Metro Jaya melakukan pencekalan kepada Mas Roy, karena pada awalnya pencekalan itu kan dimohonkan oleh Polda Metro Jaya kepada imigrasi ya, dan dengan berakhirnya kewenangan penyidik maka seharusnya pencekalan itu juga harus dicabut. Dan sampai hari ini kami juga belum mendapatkan kepastian hukum terkait dengan status pencekalan, apakah sudah dicekal, pencekalannya itu apakah sudah dicabut oleh Polda Metro Jaya ataukah sudah juga dibatalkan. Nah, ini yang kita tidak tahu, sehingga memang ada Bang kepentingan Sangaji, tapi hukum bagi kami karena status untuk mengajukan Mas Roy ini ya, peradilan melalui pencekalan. Kan status tersangka Mas Roy tetap berlaku. Seperti itu, Bang Iqbal. Status tersangka tetap berlaku, dan bukankah ini merupakan bagian dari konsekuensi Mas Roy yang sedang berperkara hukum untuk dicegah bepergian ke luar negeri, Bang Sangaji? Ya, pencekalan itu kan sebenarnya tujuannya adalah untuk mencegah seseorang berpergian ke luar negeri atau keluar dari yurisdiksi hukum Indonesia ya. Dan kalau kemudian kita lihat misalnya adalah seperti penangkapan penahanan, yaitu menghilangkan barang bukti, kemudian dikhawatirkan melarikan diri, kemudian menghalang-halangi proses penyidikan. Pencekalan ini kami melihat bahwa sudah tidak ada lagi urgensinya gitu ya, karena tidak akan melarikan diri, juga tidak akan menghilangkan barang bukti. Kalau mau dikaitkan juga dengan penangkapan, meskipun tidak related ya, tapi kita coba tarik kesamaan logikanya gitu ya. Tidak ada juga kekhawatiran untuk menghalang-halangi proses penuntutan gitu ya. Tetapi ini lebih untuk mendapatkan kepastian hukum bahwa Mas Roy itu meskipun statusnya sebagai tersangka, tetapi tidak ada hal kepentingan yuridis yang mendesak untuk tetap mempertahankan status pencekalan. Karena pencekalan yang dimohonkan oleh penyidik ke imigrasi itu juga sudah berakhir dengan adanya pelimpahan berkas perkara
tersangka atau yang kita sebut dengan tahap 2. Ya, inilah yang ingin kami mintakan demi keadilan bagi siapa? Keadilan bagi seorang Mas Roy yang kemudian kalau ini dibatalkan atau dinyatakan dibatalkan, maka berarti Mas Roy bebas untuk berpergian ke luar negeri tanpa menghalangi proses hukum, tanpa menghilangkan barang bukti, juga tanpa mengulangi tindak pidana. Baik, Seperti itu. artinya ada jaminan ya tetap akan kooperatif terhadap proses hukum yang dilakukan. Bang Rifai, ini yang Oh ya, kami tetap ya? kooperatif, Mas Bang Iqbal. Kami tetap kooperatif karena sampai hari ini juga pra peradilan ini kan karena konsekuensi hukumnya adalah berdasarkan pasal 163 ayat 1 huruf E, bahwa ketika permohonan pra peradilan dilakukan maka harus menunda pemeriksaan pokok perkara. Itu adalah konsekuensi yuridis dari langkah hukum berupa pra peradilan yang diambil. Baik, Bang Rifai, ini kan yang sudah yang keempat kalinya, yang ketiga saja belum keluar putusannya, Bang Rifai. Apa Anda memandang upaya yang sedang dilakukan oleh Mas Roy ini? Karena kembali mengajukan gugatan dengan kali ini soal pencekalan. Apakah Anda melihat ini upaya penundaan? Ya, kalau saya kembali kita rujuk pertimbangan putusan pra peradilan kedua, di mana Hakim PN Jakarta Selatan secara tegas mempertimbangkan bahwa pengajuan pra peradilan secara terpisah dan berangsur itu merupakan upaya penyalahgunaan lembaga pra peradilan dan cara untuk menghindari bahkan menghalangi pemeriksaan pokok perkara. Nah, sehingga untuk pra-per ketiga dan keempat juga ya tentunya saya akan mengacu kepada putusan pra peradilan tersebut. Yang disayangkan adalah sudah ada putusan pra-per yang memberikan pertimbangan tersebut, tapi sampai sekarang Hakim Pokok Perkara tidak juga membuka persidangan. Padahal sebenarnya berdasarkan putusan pra-per 2 tersebut sudah bisa dibuka persidangan agar pemeriksaan pokok perkara tidak terganggu. Apalagi kalau kita baca betul KUHP baru pasal 163 ayat 1 huruf G, jelas sekali permohonan pra peradilan itu dimungkinkan manakala perkara sedang dalam penyidikan atau penuntutan. Kalau sudah di persidangan aja sudah tidak mungkin lagi. Dan kalau ini kembali lagi ya, kebetulan saya juga mewakili organisasi advokat ikut dalam penyusunan KUHP. Jadi jelas sekali zaman dulu itu kalau ada pra peradilan lalu perkara pokoknya masuk, maka pra peradilan itu dihentikan, tidak dilanjutkan. Nah, kita ingin penguatan mewakili kepentingan masyarakat. Yang kita harapkan adalah walaupun perkara pokok masuk, tapi pra yang sudah ada tetap diselesaikan. Itu sebenarnya tujuan perubahan undang-undang ini. Boleh dikonfirmasi ya kepada teman-teman Komisi 3 maupun para ahli guru besar yang terlibat dalam penyusunan. Bukan berarti perkara sudah di pengadilan masih terus diajukan pra peradilan secara berulang-ulang. Dan menurut saya ini sebenarnya sudah merupakan bukan hanya penyalahgunaan tapi pembangkangan terhadap putusan pra peradilan. Dan hari ini yang kita butuhkan adalah ketegasan. Saya kasih gambaran ilustrasi yang lebih kritis lagi ya. Bayangkan kalau ini menjadi presiden buruk yang diikuti oleh perkara-perkara tipikor di mana orang yang dalam keadaan ditahan pun bisa dilepas hanya gara-gara dilakukannya pra peradilan secara berulang-ulang hingga masa penahanan habis pada saat persidangan di pengadilan. Ini kan presiden buruk. Kenapa? Karena akan habis waktu penahanan itu untuk ini sudah hampir sebulan lebih gitu ya. Oke, baik. Bang Sangaji, ini kan yang jelas tadi juga sudah disebutkan ya oleh Bang Rifai menyebut ini bahkan bukan penyalahgunaan, tapi sudah seperti pembangkangan terhadap putusan pra peradilan. Memang kami pahami setiap permohonan harus punya dasar yang berbeda. Kali ini pencekalan ya. Silakan menanggapi. Oke, yang pertama soal penyalahgunaan lembaga pra peradilan. Saya kira diksi ini tidak kurang tepat ya, karena lagi-lagi permohonan pra peradilan ini dasarnya adalah KUHP yang baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Kalau disebut penyalahgunaan itu kan berarti kita mengangkangi hukum ya, atau kemudian kita menggunakan hukum tidak sesuai dengan kaidahnya. Lo kaidahnya jelas kok bahwa dalam konteks penguatan lembaga pra peradilan ini seorang tersangka boleh mengajukan pra peradilan untuk apa? Untuk hal yang tidak boleh sama. Jadi kalau tadi disebutkan bahwa kami mencicil, ya memang harus dimohonkan terhadap objek yang berbeda. Misalnya penetapan tersangka itu tidak bisa digabungkan dengan sah tidaknya penangkapan, penahanan dan penggeledahan. Kemudian juga kami melihat bahwa dari 9 item yang diatur dalam pasal 89 KUHP itu boleh kok diuji satu persatu ya, kan tidak ada larangan di dalam KUHP
Ya, sepanjang hukum tidak melarang, maka secara hukum negara seorang tersangka yang juga adalah seorang warga negara boleh kok menggunakan itu hal yang pertama. Kemudian hal yang kedua, kalau kemudian kita bicara lembaga pra peradilan, ini kan ranahnya adalah ranah dari peradilan itu sendiri. Sampai sejauh ini kami mengajukan pra peradilan, tidak ada satupun larangan dari pihak Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tidak ada hambatan. Bahkan meskipun permohonan pra peradilan kami yang ketiga baru akan diputus pada hari Kamis dan hari Jumat itu kami akan sidang untuk permohonan pra peradilan yang peradilan dalam konteks pra peradilan tidak pernah hakim misalnya menegur, melarang, atau misalnya mengeluarkan, atau kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengeluarkan surat larangan atau tidak boleh meregistrasi. Enggak kok, justru kuncinya kan adalah pada pengadilan itu sendiri. Sepanjang yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, adalah sesuatu hal yang baru dan masuk dalam ruang lingkup upaya paksa yang diatur dalam pasal 89 KUHP, maka secara hukum negara dan di saja gitu KUHP sendiri juga hal tidak yang ketiga, membatasi. kalau disebut kami menunda-nunda ya, mohon maaf ya Bang Iqbal ya. Pada proses penyidikan di tingkat penyidikan juga di Polda Metro Jaya, kita tahu bahwa perkara yang dilaporkan itu kan butuh 400 hari lebih untuk laporan Pak Jokowi, dan kami tidak pernah komplain bahwa kok ini lama sekali, oh kenapa ini nggak segera. Kami kita terus mengikuti proses hukum sampai kemudian 30 April Pak Jokowi membuka laporan, 30 April 2025 Pak Jokowi membuka laporan, dan 30 April 2026 dinyatakan P21, artinya 365 hari sampai kemudian tersangka dan barang bukti diserahkan pada tanggal 22 Juni, itu kan sudah 400 hari lebih. Kami tidak pernah komplain. Artinya yang ingin saya sampaikan adalah, ya sudah, kita ikuti proses hukum ini. Kita ikuti proses hukum ini, kita hargai, kita hormati. Dan satu informasi lagi terbaru, meskipun nanti akan mundur-mundur terus, FIFA juga mengajukan permohonan pra peradilan, dan itu juga akan menunda proses pemeriksaan pokok perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Kalau di yang pertama itu kan dikabulkan sebagian, yang kedua ini ditolak ya. Nah, kalau melihat dari pertama dan kedua pra peradilan yang sudah dilalui, bagaimana Anda melihat nanti peluang dikabulkannya permohonan yang ketiga dan keempat ini, Bang Rifai? Ya, kalau itu saya kembalikan kepada majelis hakim lah ya. Cuma yang menjadi perhatian, dan ini seharusnya menjadi betul-betul perhatian dalam konteks pembangunan hukum nasional. Ini presiden ini kalau dibiarkan akan diikuti oleh perkara-perkara lain, termasuk perkara-perkara tipikor di seluruh Indonesia ya. Nanti mereka akan melakukan juga mungkin sampai 10-50 kali bisa pra peradilan, jadi sudah keempat ya. Karena nggak ada batasan kan menurut beliau kan. Nanti 10 kali, 20 kali ya, ujung-ujungnya apa? Masa penahanan lepas. Sementara penahanan itu kan dibatasi 2 bulan, tapi gara-gara pra peradilannya saja sudah 1,5 bulan, masuk pokok perkara terpaksa dilepas. Nah, apakah mau sampai seperti itu kejadiannya? Kebetulan dalam perkara ini tidak ada penahanan, ya, sehingga tengah waktunya mungkin masih lebih fleksibel. Tapi bayangkan untuk perkara-perkara tipikor yang dalam penahanan, akhirnya mereka menggunakan upaya yang sama, melakukan pra-per secara berulang, ya. Ini saja sudah keempat, kita nggak tahu mungkin sampai 10 mungkin Bang Sengaji. Nah, tapi kembali lagi, kalau kita bisa buka pasal 163 ayat 1G, itu jelas pra-per itu hanya bisa diajukan saat perkara di penyidikan dan penuntutan. Hari ini perkara sudah disidang, juga bisa ajukan pra-per. Ini contoh, tadi kan katanya Bu Tifa juga, perkara di sidang Bu Tifa nih, bukan di penuntutan, bukan di penyidikan. Ternyata masih juga bisa ngajukan pra peradilan. Nah, ini kan kalau sudah begini kan menjadi bagaimana gitu ya. Nah, saya harapkan juga ini harusnya menjadi perhatian baik Mahkamah Agung, DPR, Kejaksaan Agung, Kemenkum, karena mereka adalah pihak penyusun KUHP ya, yang ingin mendorong perbaikan KUHP, dan ternyata sekarang ada ekses seperti ini perlu segera diperhatikan ya, dikaji dan dicarikan solusi agar jangan sampai tujuan penegakan hukum ini menjadi tidak tercapai atau mungkin gaduh hanya gara-gara manuver pra peradilan yang menurut saya ini sudah di luar batas ya. Karena kembali lagi loh, di putusan pra-per kedua itu nyata-nyata hakim menyatakan pra-per yang dilakukan secara berlangsung dan terpisah merupakan penyalahgunaan lembaga pra peradilan. Bang Rifai, kalau respon Pak Jokowi sendiri bagaimana, Bang Rifai? Tapi kok pra-per 3, pra-per 4 masih terus diperiksa ya. Dan yang terakhir adalah menjadi pertanyaan buat saya, kenapa kok Pak Roy berulang-ulang pra-per? Apa sebegitu khawatirkah memasuki pokok perkara? Apakah memang tidak memiliki bukti-bukti atas tuduhannya selama ini sehingga sampai begitu khawatir untuk masuk pokok perkara? Ini juga menjadi pertanyaan. Tadinya saya mesti menghormati sebagai bagian dari upaya hak hukum ya. Tapi kalau sampai
keempat, kelima, keenam ini buat saya sudah menjadi ada pertanyaan lain yang terpaksa harus saya ungkapkan. Apakah memang ada kekhawatiran? Sementara Pak Jokowi sendiri siap menghadiri persidangan, menunjukkan ijazah aslinya dan menjelaskan semua di dalam persidangan. Itu Bang saja mungkin Sangaji, ya. untuk menjadi pertimbangan. Oke, ini kan Mas Roy sebenarnya kan berulang kali menegaskan ya, akan terus berjuang begitu. Tapi kalau pra peradilan terus kan perjuangannya ini tidak segera bisa langsung dibuktikan di persidangan begitu ya untuk dugaan fitnah, dugaan ijazah palsu ini. Tadi juga Bang Rifai jangan-jangan khawatir terhadap pokok perkara itu sendiri. Dan dikhawatirkan bisa menjadi presiden buruk bagi kasus-kasus lain. Bagaimana menjawab itu, Bang Sangaji? Iya, Bang Iqbal, terima kasih ya. Jadi pertama bahwa pra peradilan itu tidak menghilangkan hak menuntut dari penuntut umum. Ya, itu perlu digarisbawahi dulu. Jadi dengan kami mengajukan pra peradilan bukan berarti perkara ini tidak akan dituntut dalam persidangan gitu ya. Itu satu kekeliruan yang selama ini berkembang di media juga di publik bahwa seolah-olah dengan kami mengajukan pra peradilan ini kami tidak akan masuk ke pokok perkara. Tidak. Pra peradilan saya tegaskan sekali lagi tidak menggugurkan hak penuntutan dari jaksa penuntut umum. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah lembaga pra peradilan ini adalah lembaga check and balance terhadap proses penegakan hukum. Namanya aja pra peradilan. Artinya sebelum hal-hal yang nantinya disidangkan dalam peradilan yang sebenarnya, maka negara menyediakan lembaga yang disebut dengan lembaga pra peradilan supaya hal-hal yang dinilai secara subjektif loh ya, dinilai secara subjektif itu merugikan hak seorang tersangka, misalnya pencekalan. Pencekalan 1 tahun, sementara sudah P21, sudah penyerahan tersangka dan barang bukti. Ini bukan lagi wilayah Polda Metro Jaya, ini sudah wilayah jaksa penuntut umum. Apakah kemudian kita harus membiarkan seorang warga negara dicekal oleh aparat yang sudah tidak punya kewenangan lagi untuk melakukan pencekalan itu atau meminta pencekalan itu, kecuali kejaksaan meminta pencekalan karena dalam rangka penuntutan, sementara penyidikannya sudah selesai. Nah, apakah tidak boleh kita mintakan itu? Loh, negara memberikan hak itu kepada seorang warga negara. Boleh dong, kita mencari keadilan. Meskipun statusnya sebagai tersangka, tapi ingat, kita punya asas presumption of innocence. Asas praduga tidak bersalah yang diatur dalam KUHP, yang diatur dalam konvensi internasional, yang juga diakui secara universal oleh negara manapun di dunia ini. Itu hal yang prinsipil. Kemudian, lembaga pra peradilan ini juga adalah untuk mengkoreksi penangkapan, penahanan, penggeledahan yang dilakukan secara tidak sah. Makanya kemudian dibatalkan. Ya, kami tidak bicara soal pokok perkara, kami bicara soal bagaimana kita menegakkan hukum. Dan lagi-lagi kalau hukum negara kemudian tidak membatasi permohonan pra peradilan, ya itulah yang saya bilang, itulah salah satu bentuk reformasi hukum pidana nasional. Di era KUHP baru, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, karena dengan adanya sistem hukum pidana nasional yang baru ini, maka warga negara itu diberikan keleluasaan untuk menggunakan hak-hak hukumnya. Karena yang berhadapan ini kan adalah seorang warga negara berhadapan dengan negara melalui apa? Melalui jadi hak hukum. Tetap harus dituntut ya sebagai warga negara yang melekat di diri Mas Roy ya. Terhadap proses Bang tersebut. Sangaji, saya harus Jadi ke Bang menurut Rifai karena saya, durasi kita sudah ya, habis. ini tidak perlu kita membangun narasi-narasi yang tidak yuridis ya. Kita tetap menghormati proses hukum ya, tetapi berikan kesempatan kepada seorang tersangka yang notabene adalah seorang warga negara untuk menggunakan hak hukumnya, dan hak hukumnya itu diberikan oleh undang-undang dan tidak ada larangan. Bahkan sampai sekarang pun kami memohonkan pra peradilan semuanya diregistrasi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Apakah itu adalah salah? Bang Sangaji, saya harus ke Bang Rifai. Bang Rifai, penghormatan negara terhadap hak seorang tersangka. Apakah Pak Jokowi merasa terganggu dengan langkah Mas Roy ini? Ya, pada intinya kalau Pak Jokowi ingin perkara ini kan segera selesai dan tuntas. Karena beliau sendiri sebagai pelapor ingin mendapatkan keadilan, nama baiknya dipulihkan, dan khususnya terkait ijazah ini menjadi terang menerang ya, bahwa itu ijazah asli dikeluarkan oleh UGM dan tuduhan yang selama dilempar hanyalah fitnah belaka. Itulah yang memang hendak dituju oleh Pak Jokowi karenanya menggunakan upaya hukum dan ingin segera ini disidangkan. Nah, sekarang terjadi dinamika seperti ini. Ya, pada intinya kembali lagi ya, kalau kami melihatnya pertama adalah dari pihak
Pak Roy sendiri ya mencoba menggunakan celah hukum ini yang sebenarnya seharusnya bisa selesai kalau hakim sendiri bisa bersikap tegas. Apalagi waktu di PN Selatan itu kan sebenarnya putusan 4/2 itu sudah mengarah ke situ ya. Yang tadinya saya pikir itu tadinya PN Jaktim akan segera melakukan pemanggilan di pokok perkara, tapi rupanya masih terus tidak berjalan. Ini saya nggak tahu lagi dengan prapernya Bu Tiva apakah perkara yang sudah dijadwalkan diumumkan secara terbuka ini tanggal 6 Agustus ini akan berjalan atau tidak ya, kita lihat lagi ya. Kembali lagi kalau dibuka betul pasal 163 ayat 1 huruf G ya, dimohon juga pada kita melihat semua ke KUHP jelas sekali kok praper itu hanya bisa diajukan di tahap penyidikan dan penuntutan. Ya, nah, Baik, kalau sekarang diajukan Bang di Rifai. penuntutan ujung ya, lalu diajukan masuk pokok perkara itu tuntas karena tetap diajukannya di hari terakhir masa penuntutan misalnya gitu ya. Baik, Tapi kita kalau sudah masuk nantikan ke ya. persidangan masih diajukan, kalau buat saya ya ini kembali lagi ya hakim Baik. harus menegakkan maksud KUHP itu ya. Dan saya pikir Kita juga nantikan Mahkamah Agung Jumat ya terlibat kalau dalam begitu urusan Bang KUHP. Rifai sama Betul. Bang Sangaji Setiap seperti yang pasalnya dikatakan arahnya oleh kemana, dan kita harapkan agar KUHP yang sudah merupakan karya agung Oke. ini betul-betul menguatkan lembaga penegakan hukum dan bukan sebaliknya. Itu saja. nanti kita kalau kata Mas Roy Suryo sampai ketemu Jumat ya Bang Sangaji, nanti kita nantikan seperti apa perkembangannya. Oke, waktu kita sudah habis. Boleh ya? Mohon maaf Bang Sangaji, nanti kita lanjutkan di kesempatan selanjutnya ya. Terima Oke, kasih ya, oke. Terima Bang kasih, Bang Sangaji, Bang Rifai sudah bergabung dengan Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.